Perkenalkan, nama saya Sari, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5 dengan NIM 2232111060. Sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu begitu besar untuk kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin besertai kami agar apa yang kami sama-sama renungkan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini saya akan membawakan renungan daripada firman Tuhan, yaitu berjudul Bertumbuh secara Rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari judul ini yaitu bertumbuh secara rohani, bertumbuh. Kalau kita melihat dari anak kita, contohnya orang-orang di sekitar kita yang mempunyai anak atau yang sebagainya mempunyai adik atau mempunyai cucu, tentunya di dalam pertumbuhannya kita pasti memperhatikan. Dari dia bisa merangkak, berjalan, dan bertumbuh menjadi dewasa, itu kita melihat pertumbuhan dari anak tersebut. Tentunya di dalam pertumbuhan tersebut pastinya orang tuanya memberikan yang terbaik untuk anak tersebut. Tentunya dari segi makanannya, dari apapun yang dia makan, tentunya orang tuanya pasti melakukan atau menyiapkan makanan yang bergizi, yang tentunya sehat untuk pertumbuhan daripada anak tersebut. Dan di sini kita akan sama-sama belajar ya, apa yang harus kita lakukan agar iman kerohanian kita ini bisa bertumbuh. Nah, kita akan sama-sama belajar ya, apa yang harus kita lakukan. Dan yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari poin yang pertama ini, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Bagaimana di situ mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber pengajaran. Dan di sini mengatakan juga untuk mengoreksi kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Dan juga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, di situ kita akan mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, dan di sini itu bisa mengajarkan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu bisa mengajar kita dan bisa membimbing kita ke dalam hal yang benar dan ke dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, itu adalah hal yang pertama di dalam bagaimana atau apakah yang harus dilakukan untuk pertumbuhan iman kerohanian, yaitu yang pertama tadi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar iman kerohanian kita ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu berdoa secara konsisten. Di sini kita bisa melihat di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Bagaimana di sini mengatakan doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana melalui doa tersebut kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan melalui doa ini juga kita juga bisa memohon bimbingan daripada Tuhan. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan agar kita bisa iman kerohanian kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga melalui doa ini kita mengatakan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ini adalah poin yang kedua yang sama-sama dapat kita pelajari, yaitu berdoa secara konsisten kepada Tuhan. Karena melalui doa ini, iman kerohanian kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga atau hal yang terakhir yang dapat kita sama-sama pelajari, atau hal apakah yang dapat membuat iman kerohanian kita bertumbuh? Apa yang kita lakukan? Yaitu hal yang ketiga, yaitu melayani. Itu ada di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Bagaimana di sini mengatakan bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bagaimana di sini mengatakan bahwa ketika melalui pelayanan, iman kita akan bertumbuh. Kita juga melayani, selain kita melayani Tuhan, kita juga melayani saudara-saudara seiman kita
yang mungkin belum mengenal kebenaran daripada firman Tuhan, dan kita juga mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Melalui pelayanan tersebut, kita membuat orang yang belum percaya kepada Tuhan datang kepada Tuhan. Nah, ini adalah 3 hal ya yang dapat kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita agar iman kerohanian kita bisa bertumbuh. Yaitu yang pertama, yaitu berdoa secara konsisten. Dan yang kedua, yang pertama yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, berdoa secara konsisten. Dan yang ketiga, melayani. Dan juga kita melihat ya dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang 17 ini mengatakan bahwa hubungan iman dan perbuatan itu sangatlah penting. Ketika kita melakukan perbuatan, maka iman kita pasti akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ketika kita beriman, kita pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan inilah hal yang dapat kita sama-sama renungkan di dalam kehidupan kita, yaitu 3 hal yang mana tadi, apakah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita agar iman kerohanian kita bisa bertumbuh. Yaitu yang pertama tadi, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, berdoa secara konsisten. Dan yang ketiga, melayani di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah 3 hal yang dapat sama-sama kita renungkan di dalam kehidupan kita. Biarlah ini sebagai pengingat untuk kita. Biarlah ini kita lakukan di dalam kehidupan kita agar iman kerohanian kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Itulah yang harus dapat kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah beberapa hal ini bisa menjadi pengajaran di dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan kita sampai di sini. Kita tutup firman Tuhan kita dengan kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu untuk kami anak-anak-Mu, dan Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah iman kami bisa bertumbuh, dan apapun yang kami dengar tadi bisa menjadi peringatan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin.